Halo, selamat datang lagi di Betaners. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ringkasan materi tes wawasan kebangsaan. Dan pada kali ini, kita akan membahas tentang materi nasionalisme. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and also subscribe. Oke, saat ini kita akan melihat pokok materi TWK nasionalisme. Jadi ada beberapa materi TWK untuk nasionalisme. Yang pertama ialah pengertian nasionalisme. Yang kedua, konsep nasionalisme, di mana ada terbagi menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama patriotisme, chauvinisme, dan sukuisme. Pokok materi yang ketiga ialah timbulnya nasionalisme. Yang keempat, akibat nasionalisme. Yang kelima, faktor pendorong nasionalisme di Indonesia. Yang keenam, 5 fase nasionalisme di Indonesia. Yang ketujuh, 5 prinsip nasionalisme. Dan yang kedelapan, contoh sikap nasionalisme, di mana kita akan lihat contoh sikap nasionalisme di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan juga kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya kita akan masuk kepada materi pokok yang pertama, yaitu pengertian nasionalisme. Nasionalisme secara etimologi berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Dan nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Jadi untuk pengertian nasionalisme, kita bisa lihat di sini ada 3 pengertian secara etimologi, dalam arti sempit dan juga dalam arti luas. Berikutnya kita akan lihat konsep nasionalisme, di mana ada 3 konsep, yaitu yang pertama patriotisme, chauvinisme, dan sukuisme. Untuk patriotisme ini adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik ditandai oleh adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah rasa cinta pada tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, yang kelima ialah tidak mudah menyerah. Untuk konsep patriotik tidak selalu terjadi dalam lingkup bangsa dan negara, tetapi juga dalam lingkup sekolah dan desa atau kampung. Kita mungkin menemukan seorang siswa atau masyarakat berbuat sesuatu yang mempunyai arti sangat besar bagi sekolah atau bagi lingkungan desa atau kampung. Berikutnya kita akan melihat konsep nasionalisme yang kedua ialah chauvinisme. Chauvinisme adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Kita bisa lihat contoh chauvinisme seperti yang pertama dikemukakan oleh Adolf Hitler dengan kalimat Deutschland über alles in der Welt, yang berarti Jerman di atas segala-galanya dalam dunia. Kemudian yang kedua, Inggris juga punya slogan Right or wrong is my country. Benar atau salah, tetaplah negara saya. Dan yang ketiga berasal dari Jepang yang menganggap bahwa bangsanya merupakan keturunan dewa matahari. Selanjutnya, konsep nasionalisme yang ketiga ialah sukuisme. Sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Jadi ada 3 konsep nasionalisme yang sudah kita ketahui. Yang pertama ialah patriotisme, chauvinisme, dan sukuisme. Next, kita akan masuk kepada timbulnya nasionalisme. Nasionalisme muncul di belahan negara-negara dunia. Akan tetapi, faktor penyebab timbulnya nasionalisme di setiap benua berbeda.
Nasionalisme Eropa muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu yang pertama, munculnya paham rasionalisme dan romantisme. Yang kedua, munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Yang ketiga, terjadinya revolusi Prancis. Dan yang keempat ialah reaksi atau agresi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian, untuk nasionalisme Asia, ini muncul disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ialah adanya kenangan akan kejayaan masa lampau. Yang kedua, imperialisme. Yang ketiga, pengaruh paham revolusi Prancis. Yang keempat, adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Yang berikutnya, Piagam Atlantik Carter. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah timbulnya golongan terpelajar. Jadi bisa kita lihat timbulnya nasionalisme di berbagai benua memiliki faktor-faktor yang berbeda baik di Eropa ataupun juga di Asia. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dari nasionalisme. Pada dasarnya nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama ialah menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Dan yang kedua ialah menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara atau individu dan kelompok. Next, kita akan lihat akibat dari nasionalisme. Nasionalisme yang muncul di beberapa negara membawa akibat yang beraneka ragam. Akibat munculnya nasionalisme di beberapa negara adalah sebagai berikut. Yang pertama yang bisa kita lihat timbulnya negara nasional atau national state. Yang kedua peperangan. Yang ketiga imperialisme. Yang keempat proteksionisme. Dan yang terakhir, yang kelima ialah akibat sosial. Berikutnya, untuk faktor pendorong nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam atau inter dan faktor dari luar atau ekstern. Yang pertama, faktor intern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kembali golongan pertengahan kaum pelajar. Yang kedua, adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, pengaruh golongan peranakan. Dan yang keempat, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Yang kedua, faktor ekstern yang mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, faham-faham modern dari Eropa yaitu liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang kedua, gerakan pan-islamisme. Yang ketiga, pergerakan bangsa terjajah di Asia. Dan yang keempat ialah kemenangan Rusia atas Jepang. Berikutnya kita akan melihat 5 fase nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo di tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Fase yang kedua, kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Berikutnya, fase nasionalisme yang ketiga ialah masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Fase yang keempat,
perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan eksesnya. Tampaknya, tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda, serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut didiskreditkan. Dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an, para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikukung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Dan fase yang kelima ialah perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Selanjutnya kita akan lihat 5 prinsip nasionalisme. Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh 5 prinsip nasionalisme, yakni yang pertama, kesatuan atau unity dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan polisi kebudayaan. Prinsip yang kedua yaitu kebebasan atau liberty, freedom, dan independence dalam beragama, berbicara, dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok, dan berorganisasi. Kemudian prinsip yang ketiga ialah kesamaan atau equality dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. Prinsip yang keempat ialah kepribadian atau personality dan identitas atau identity, yaitu memiliki harga diri atau self-esteem, rasa bangga atau pride, dan rasa sayang devotion terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Dan prinsip yang kelima ialah prestasi atau achievement, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan atau welfare, serta kebesaran dan kemanusiaan atau the greatness and the glorification dari bangsanya. Selanjutnya, materi pokok yang terakhir ialah kita akan melihat contoh sikap nasionalisme. Kita akan melihat contoh sikap nasionalisme di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh sikap nasionalisme di lingkungan keluarga. Wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan keluarga meliputi membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, menjaga nama baik keluarga, serta menghormati dan menghargai orang tua, dan yang terakhir ialah menunjukkan keteladanan terhadap agama kepada anggota keluarga. Yang berikutnya, contoh sikap nasionalisme di lingkungan sekolah. Wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan sekolah antara lain, yang pertama ialah melaksanakan tata tertib sekolah, yang kedua mengikuti upacara bendera dengan baik, yang ketiga menghormati guru, dan menjaga keamanan lingkungan kelas, dan yang terakhir ialah membantu teman yang kesulitan. Berikutnya, contoh sikap nasionalisme di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk wujud sikap nasionalisme dan patriotisme di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara, antara lain yang pertama ialah menghormati jasa para pahlawan, yang kedua menghargai lagu kebangsaan, yang ketiga menghormati bendera kenegaraan, yang keempat menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah, dan yang kelima ialah mencintai produk dalam negeri. Dan untuk contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ialah menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku.
Yang kedua, mematuhi dan mentaati hukum negara. Yang ketiga, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Yang keempat, melestarikan budaya Indonesia. Yang kelima, menggunakan produk dalam negeri. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir ialah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun, tidak ada salahnya kita coba mulai dari sekarang. Lebih baik mencintai produk dalam negeri dan menunjukkan rasa nasionalisme kita. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini untuk tes wawasan kebangsaan nasionalisme. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video.